Dalam video ini, kita akan membahas mengenai pengaturan kolom yang ada di menu postingan Groupware. Untuk pengaturannya, ini akan sama di menu bagikan, pekerjaan, CRM, dan juga proyek. Namun, dalam video ini kita akan menggunakan menu CRM untuk mengaturnya. Pertama, Bapak Ibu bisa klik baru F2. Selanjutnya, di bagian kanan atas ada tombol pilihan, ini nanti ada pengaturan pekerjaan. Saat diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pengaturan kolom itu bisa diatur dengan klik pengaturan di sebelah pengaturan kolomnya. Selanjutnya, nanti Bapak bisa mengatur kolom-kolom ini ya. Jadi, kalau misalkan mau mengatur status perkembangan atau progress status dari postingannya, itu bisa diatur di status perkembangan ini. Nanti Bapak bisa mendaftarkan progress status baru dengan cara klik baru F2. Bisa diisi kode statusnya, namanya, kemudian dia ada di urutan berapa. Nah, selanjutnya nanti juga bisa mengatur standar saat konfirmasi. Jadi, semisal Bapak atau Ibu membuat postingan baru, nah saat postingan itu disimpan, nanti dia bisa diatur secara otomatis statusnya itu apa. Bisa diatur sesuai dengan yang tadi kita tambahkan. Selanjutnya di pengaturan tab daftar, ini kita bisa mengatur ya urutan di daftarnya. Kalau misalkan mau baru di bagian belakang, itu bisa di drag and drop seperti ini. Tapi kalau barunya mau ditaruh di depan, itu juga bisa diubah seperti ini ya. Jika sudah disimpan, kemudian saat kita cek judul, di sini kita bisa ubah nama tampilan. Jadi nama tampilan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadi jika nama kolomnya ingin diubah, itu bisa diubahnya di bagian kolom nama tampilan ini. Selanjutnya jika ingin melampirkan file, itu bisa dengan menambahkan kolom lampiran ya, seperti itu. Untuk ke departemen, sisi departemen itu bisa ditambahkan. Ini fungsinya adalah untuk semisal mengirim postingan tersebut secara spesifik ke departemen atau ke departemen tertentu, seperti itu. Selanjutnya untuk otorisasi dan kata sandi, jika kita klik otorisasi, ini kita bisa mengatur ya, seperti siapa saja yang bisa melihat postingan. Jika kita klik mode informasi, rumus, nanti kita bisa atur seperti ini. Selanjutnya bisa diatur juga apakah bisa modif atau tidak. Kemudian untuk kata sandi, ini digunakan semisal tidak semua user bisa akses dan modifikasi postingannya. Jadi hanya user tertentu saja. Seperti itu. Kemudian di sini ada kolom si portal ya. Ini fungsinya jika postingan ini kita mau share juga ke si portal. Jadi di account itu ada yang namanya customer portal, di mana nanti customer bisa membuat pesanan penjualan dan nanti akan masuk ke ERP Bapak dan Ibu. Jadi nanti customer bisa langsung request untuk barang apa yang ingin dibeli, seperti itu. Nah, jika Bapak dan Ibu memiliki postingan atau membuat postingan yang ditujukan untuk si para pelanggan Bapak Ibu yang menggunakan si portal, itu wajib ditambahkan ya si portalnya, supaya nanti bisa terbagikan informasi yang ada di postingan ini, seperti itu. Untuk kolom lain seperti jenis teks 1, numeric type, tanggal, jenis kode, tipe transaksi, ini adalah jenis-jenis kolom tambahan ya yang disediakan account. Seperti jenis teks 1 ini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan. Jika ingin input seperti informasi-informasi yang ingin ditambahkan sebagai note aja, seperti itu.
Untuk pengakses ini adalah kolom untuk mengatur user siapa yang bisa mengakses postingan yang dibuat tersebut. Selanjutnya untuk kolom numeric type atau kolom jenis teks ini, kolom jenis angka ini bisa diatur. Nanti Bapak Ibu bisa ngatur rumus di kolom tersebut seperti ini. Kemudian untuk kolom tanggal ini juga bisa diubah ya. Kalau misalkan ingin mengatur rumus, itu juga bisa. Caranya sama. Bisa disesuaikan nanti rumusnya. Selanjutnya kolom yang jenis kode. Untuk kolom jenis kode ini juga bisa disesuaikan kebutuhannya. Semisal mau menambahkan jenis kode ya, bisa klik yang icon kaca pembesar. Nanti bisa disesuaikan di sini. Jika ingin menambahkan baru, bisa klik baru. Bisa disesuaikan namanya. Selanjutnya kalau ingin mendaftarkan, itu bisa klik pendaftaran. Terus klik baru seperti ini. Nanti kalau mana yang ingin digunakan, nanti bisa dipilih site management, simpan. Kemudian untuk tipe transaksi ini digunakan untuk menyambungkan pekerjaan ya dari menu lain. Nah, yang tersedia hanya ada yang di menu-menu yang ditampilkan di search condition di sini aja. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bisa ditampilkan ini setelah diatur di sini, kita harus klik simpan dulu. Selanjutnya, agar bisa muncul nanti harus klik pilihan pengaturan layar masukan, nanti kita pilih templatenya. Nah, setelah diatur di pengaturan kolom, jika ingin ditampilkan di layar input, nanti harus ditampilkan dahulu di pengaturan layar masukannya. Jadi nanti kita harus nambahin. Jika sudah ditambahkan, nanti dia saat disimpan, dia akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi nanti kolom-kolomnya akan bisa muncul di layar masukannya. Seperti itu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait pengaturan kolom Groupware.